Santai bersama Mbak Yus. Heboh di mana-mana karena Jokowi memberi pangkat bintang 4 pada Prabowo. Aku ya heboh. Banyak yang mengatakan Jokowi makin ugal-ugalan, makin pamer kekuasaan, makin lupa diri. Tidak sedikit juga yang memprediksi sebentar lagi Jokowi akan memberikan pangkat letkol pada Mayor Purnawirawan AHY. Prediksi itu diikuti dengan banyaknya video dan meme bercanda tentang AHY yang diminta Jokowi menyebutkan nama-nama ikan. AHY menjawab dengan lantang, ikan tongkol. Dan kemudian Jokowi berkata pada AHY, sana ambil letkolnya. Kayak iklan mie. Salah satu hal yang pasti, Jokowi telah melanggar undang-undang yang sampai detik ini belum dirubah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan tegas mengatakan bahwa kepangkatan hanya bisa diberikan pada tentara aktif, bukan purnawirawan, apalagi militer pecatan. Nah, apa yang dilakukan ini makin menegaskan tabiat Jokowi akhir-akhir ini, yang gemar melanggar regulasi, hobi menabrak undang-undang. Tabrak sana, tabrak sini. Hai GP. Yang jelas di depan mata gitu loh. Yang jelas-jelas aja lah yang di depan mata. Tentu saja campur tangan iparnya, Paman Usman, dalam memuluskan jalan Gibran yang masih di bawah umur untuk menjadi calon wapres. Kalau ternyata KPU mengumumkan kemenangan paslon 02, berarti resmilah Indonesia punya wapres pelanggar konstitusi. Tetapi mungkin yang kita tidak sadar, ini bukan masalah Jokowi arogan, sombong, belagu, atau pamer kekuasaan loh. Pasti ada alasannya mengapa Jokowi mendadak hobi pamer seakan-akan dia itu seorang raja Jawa yang kekuasaannya tidak bisa digoyahkan lagi. Ingat, manusia selalu menyembunyikan kelemahannya. Seorang yang tidak kaya seringkali harus menunjukkan dirinya kaya dengan serangkaian simbol-simbol kemakmuran. Seperti mobil mewah, barang branded, ataupun liburan ke luar negeri. Kenyataannya bisa jadi tidak semanis yang dicitrakan itu gitu loh. Berbanding terbalik. Karena mereka yang benar-benar kaya akan lepas dari keinginan pamer simbol-simbol kemakmuran tersebut. Demikian orang yang gemar memamerkan ibadahnya. Seringkali sebenarnya orang yang itu adalah orang yang menyimpan rapat berbagai dosa yang dilakukan atau sama sekali masih jauh dari bijak dan religius gitu loh. Jadi ojo diketok-ketok kalah. Demikian juga Jokowi, pamer kekuasaannya gitu loh. Yang agak keterlaluan ini ya memang sangat berbeda dengan kemunculan awal Jokowi sebagai presiden dulu, ya kan? Seakan-akan berbalik 180 derajat. Tadinya mujur ngalor, dadi mujur ngidul. Walah. Sebelumnya terang kemudian gelap. Awalnya putih sekarang hitam. Dulu positif sekarang negatif. Piye lagu ya kan? Awal menjabat, hampir semua rakyat menganggapnya presiden yang rendah hati. Tagar Jokowi adalah kita itu populer di mana-mana. Jokowi dianggap memenangkan hati rakyat. Representasi atau wujud rakyat yang berhasil karena Jokowi mewakili mayoritas masyarakat Indonesia yang memang orang biasa, rakyat jelata. Dan kini Jokowi berubah. Sebagian menganggapnya bukan berubah, tetapi memang itulah watak asli Jokowi. Haus kekuasaan. Aku haus banyu. Mbak Yus dadi kelingan apa yang disampaikan Pak Ahok. Para ngosor masih kelingan. Jika ingin tahu karakter orang sebenarnya, berikanlah dia jabatan, niscaya watak aslinya akan keluar. Saat ini kita tahu bagaimana sesungguhnya seorang Jokowi itu. Selama ini masyarakat Indonesia tertipu pencitraan Jokowi. Pencitraan yang dibentuk Jokowi memang sukses karena terlihat alami gitu. Beda dengan pencitraan ala SBY yang selalu terlihat prihatin,
playing victim, nestapa, selalu diposisikan sebagai korban, dan tentu saja selalu bisa ditebak arahnya. Jokowi beda. Dalam waktu lama, orang tidak bisa membaca permainan caturnya. Sampai di satu titik, ketika cara Jokowi memberikan jalan untuk anak dan keluarganya terlalu vulgar. Saat itu orang bisa membaca Jokowi. Jokowi disebut orang yang sen kiri, menggok kanan. Artinya bila ngomong A, Jokowi akan melakukan sebaliknya. Gitu. Ngomong A, aslinya B. Ngomong B, aslinya D. Apapun alasannya, apapun analisa di belakangnya itu, satu hal mungkin tidak banyak disadari. Sebenarnya Jokowi sedang merasa ketakutan. Ya toh? Ketakutannya kian melemah. Paling banter sampai Oktober saat pelantikan presiden baru. Dan kalau apes bisa jadi sebelum itu kekuasaannya sedang rontok gitu loh. Untuk menutupi dari mata publik, bila kekuasaannya makin parah, maka ia menunjukkan kalau ia berani melanggar aturan dengan vulgar. Ya aku mau tabrak sana sini, aku mau gitu. Ia pun tidak malu-malu menunjukkan cawe-cawenya pada paslon 02. Karena anak kesayangannya menjadi cawapres di situ. Jokowi pun berkampanye untuk partai anaknya yang satunya lagi. Wes tahu toh, sang pisang. Dan konon partai itu sudah dibeli Jokowi sampai 7 triliun. Sungguh uang yang luar biasa banyak. Ternyata Jokowi seorang konglomerat, ya kan? Kevulgaran Jokowi makin menjadi-jadi dengan mengangkat AHY menjadi Menteri ATR. Tapi disinilah semakin terbaca ketakutan Jokowi. Jokowi takut Demokrat ikut menggulirkan hak angket dan ini adalah horor bagi Jokowi. Tanpa hak angket, kesalahan-kesalahan Jokowi dalam memerintah Indonesia mulai terkuak dengan terang benderang. Belum lagi segala aib keluarga. Apalagi dengan adanya hak angket. Ingat, hak angket kasus Senturi. Masih ingat? Masyarakat dengan antusias mengikutinya setiap hari. Dan di situ segala rahasia dan titik buruk tokoh-tokoh yang terlibat terkuak dengan jelas dan gamblang. Ingat lagi nggak kasus Sambo? Masyarakat lumayan antusias mengikuti sidang-sidangnya. Bayangkan, bila hak angket ini tentang kecurangan pemilu. Tanpa hak angket saja kita disuguhkan banyak bukti tentang Sirekap yang terlihat menggelembungkan suara paslon tertentu. Belum tentang intimidasi dan politik uang. Bayangkan bila semua itu dibuka gamblang dalam hak angket. Ingat film Dirty Vote yang viral itu? Hak angket tentang pemilu curang pasti sama menariknya dengan film Dirty Vote. Yang paling membuat Jokowi panik adalah berita bahwa kelompok Prabowo mendukung hak angket. Sudah banyak yang meramalkan bila Prabowo itu tidak akan tunduk ke Jokowi. Menyetujui hak angket tentu saja menjadi salah satu cara Prabowo untuk melepaskan kendali dari Jokowi. Prabowo tahu kesalahan-kesalahan dan tabrak aturan yang dibuat Jokowi akhir-akhir ini bisa mengurangi legitimasi terhadap pemerintahannya kelak. Bukan tidak mungkin tanpa melepaskan diri dari kuasa Jokowi, pemerintahan Prabowo akan diguncang serangkaian demo. Inilah horor bagi Jokowi. Maka ia pun buru-buru merangkul Prabowo. Pangkat bintang 4 itu cara menjilat Jokowi, iya kan? Jokowi bukan tidak mendengar bahwa mesti 02 menang karena cawe-cawe Jokowi. Faktor Gibran justru menjadi faktor lemah pemerintahan Prabowo. Terlepas dari Gibran yang memang terkesan kurang pintar, songong, dan masih jauh dari matang. Cara-cara yang dipakai untuk menjadikan Gibran bisa ikut kontestasi Pilpres ini memang gampang digoyang. Bukan tidak mungkin gitu loh. Jika bukti-bukti kecurangan makin terlihat, kelak Gibran akan didongkel dari kedudukannya sebagai wakil presiden, digantikan dengan wapres baru. Melalui mekanisme yang konstitusional sebagaimana
Sandi sebagai wagub dari Anies. Bedanya Sandi mengundurkan diri karena ikut Pilpres. Tapi mekanisme pengangkatan wakil bagi Anies itu dimungkinkan gitu loh. Mencari wakil presiden baru pengganti Gibran kelak juga dimungkinkan. Dan posisi Prabowo tetap aman. Jalan ke sana bisa dimulai dengan penurunan kepercayaan masyarakat pada Jokowi. Dan hal itu akan makin terkuak bila hak angket digulirkan. Ngeri ya, makin kesini makin ngeri. Dan setelah Prabowo memerintah, posisi Gibran hanya sebagai ban serep. Makin mudah untuk diturunkan. Ketakutan luar biasa inilah yang kini dihadapi Jokowi. Yang ditutupinya dengan cara-cara arogan. Seolah kekuatannya masih besar. Udahlah Pak Lurah, wes hentikan sajalah gitu loh. Sama seperti Mbak Yus ya kan. Kita hentikan dulu ngos-ngosan ngopini santai kita pada hari ini. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya bersama Mbak Yus. Oke, bye.